Emang bisa terbang ke London? Emang bisa? Ya bisa lah. Ini nyampe, ya kan? Halo teman-teman, selamat datang. Ini adalah video pertama banget buat channel YouTube ini. Di sini saya bakal cerita kehidupan di London, Inggris, soal beasiswa chevening, dan soal jurnalistik. Sebelumnya kenalin dulu, nama saya Rio. Saya saat ini berkuliah di London, di Goldsmiths University of London. Latar belakang saya sebagai wartawan selama 7 tahun. Nah, di video pertama banget ini, saya bakal menjawab pertanyaan teman-teman soal emang bisa terbang ke London? Emang nggak ditutup? Bukannya corona? Butuh PCR nggak? Gimana perjalanannya? Emang bisa? Emang bisa? Emang bisa? Ya bisa lah. Ini saya nyampe sini. Saya ceritain ya, gimana? Nah, tapi sebelum aku cerita lebih detail gimana perjalanan dari Jakarta ke London, please kasih jempol di tombol di bawah dan ada tombol subscribe. Please diklik, nyalain juga loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan kalau aku bikin video terbaru. Pertama, kita bahas dulu, apakah Inggris menutup perbatasan bagi orang yang datang dari Indonesia? Jawabannya, enggak. Inggris juga tidak mewajibkan orang untuk membawa tes PCR atau hasil rapid test. Di Inggris sebenarnya nggak dikenal hasil rapid test, mereka hanya tahu PCR. Tapi mereka juga nggak minta. Yang mereka minta adalah kita mengisi sebuah formulir yang namanya locator form. Setelah itu, setiap penumpang yang datang ke Inggris harus isolasi mandiri selama 14 hari. Kedua, soal visa. Teman-teman kalau mau tahu informasi resmi dari kedutaan, silakan buka website kedutaan Inggris dan juga VFS, di mana kita melakukan pendaftaran visa. Pada intinya, pada kemarin, VFS cukup terdampak ya. VFS karena di dalam mall Kuningan City itu memang terdampak sama PSBB di Provinsi DKI Jakarta. Jadi ada beberapa waktu yang kita harus nunggu sampai antriannya keluar. Waktu itu pengumuman chevening akhir bulan Juni, dan ketika mau ngurus visa itu VFS-nya masih tutup. Kira-kira bukanya tuh Agustus gitu kalau nggak salah. Nah, begitu daftar, slotnya emang cepat habis, dan di website itu tertulis bahwa mereka memprioritaskan applicant yang tertahan dari Februari sampai Maret, yang mereka itu janji temunya dibatalkan. Jadi ketika Agustus dibuka itu langsung penuh. Saya dapet tuh sekitar 17-an Agustus gitu. Saya ke Jakarta saat itu. Udah gitu visanya sih selesai sesuai waktunya ya 2 minggu. Tapi ada pengalaman teman-teman yang lagi nunggu visa terus Jakartanya PSBB lagi kemarin. Nah, itu terdampak lagi karena ada visanya jadi yang udah selesai tapi nggak bisa diambil karena VFS-nya tutup. Tapi soal visa ini saya nggak tahu kalau soal visa turis atau bisnis atau untuk mengunjungi keluarga. Karena kemarin saya pakai visa belajar dan mungkin prosesnya beda dan mungkin didahulukan. Jadi please kalau mau tahu informasi terkini soal visanya, cek dulu di websitenya sebelum daftar ke VFS. Soal ketiga adalah maskapai. Kemarin saya pakai Qatar Airways yang dari Jakarta, transit di Doha, dan Doha ke London. Tada! Ini bukti penerbangannya. Nah, kenapa Qatar Airways? Jadi ceritanya pas awal September ketika teman-teman beasiswa chevening ini masih cari informasi pesawat apa aja sih yang udah buka penerbangan ke London, ada satu teman yang nemu bahwa Qatar Airways katanya nggak perlu tes PCR ataupun rapid test, dan itu berhasil. Ya udah, waktu itu saya pilih juga Qatar Airways supaya saya tidak perlu tes PCR. Walaupun begitu, memang ada beberapa teman yang dari kota-kota di luar Pulau Jawa yang penerbangan domestik ke Jakarta itu harus tes PCR atau rapid dulu. Tapi penerbangan internasionalnya naik Qatar itu enggak sama sekali. Singkat cerita, saya dari Bandung ke Jakarta, saya pakai shuttle bus. Saya nginep dulu semalam di Jakarta karena supaya nggak capek. Dari Jakarta ke bandara, saya diantar temen. Oke, Mi, terima kasih. Sukses. Makasih Kak Gimi. Tiba di Bandara Soekarno-Hatta alias CGK, bandaranya terlihat cukup sepi kalau di luar. Begitu masuk, saya sebenarnya sempat deg-degan, apa bakal diminta tes rapid ya? Ternyata enggak juga sih, begitu masuk, terus scan koper dan barang-barang, dan nggak ada satpam yang cek temperatur juga sih, sebenarnya enggak. Kepikiran juga, ini beneran ya sebebas itu.
Nah, pas masuk emang ada hand sanitizer, terus saya langsung proceed ke checking in. Nah, di proses check-in-nya inilah kelihatan bahwa bandaranya cukup ramai. Jadi orang-orang duduk di banyak tempat gitu kan, mereka juga nggak terlalu memperhatikan social distancing. Di counter saya di Qatar Airways waktu itu, kebetulan saya udah web check-in dan saya rekomendasiin banget harus web check-in karena antriannya pendek banget. Nah, yang belum web check-in itu check-in manual, antriannya panjang banget dan nggak bisa distancing. Nah, saat check-in, lagi ngantri, petugas dari Qatar Airways mengingatkan semua yang terbang ke London untuk mengisi formulir yang namanya Locator Form. Locator Form ini dibuat sama pemerintah Inggris untuk mendata setiap penumpang yang datang, di mana mereka akan isolasi dan kapan tanggal mereka akan pergi dari Inggris. Formnya kayak gini. Jadi formulirnya kita isi formulir online, hasilnya berupa PDF, itu bisa dikirimin ke email kita dan bisa kita download langsung. Habis kita download, bisa kita simpan di HP untuk ditunjukin di bandara di London. Tapi saya rekomendasiin buat ngeprint kalau handphonenya mati di tengah jalan. Setelah check-in, saya geser ke bagian security dan juga imigrasi. Di bagian ini juga orang-orang ketika ngantri nggak terlalu memperhatikan social distancing. Pas masuk bagian imigrasi, barulah ada satu alat yang bunyi-bunyi terus. Pas saya lihat, kayaknya itu merekam suhu tubuh secara otomatis. Nah, di bagian imigrasi, saya ingat waktu itu jam 10-an, itu loket yang buka tuh 2 buat warga negara asing, terus 2 pemegang kitas, terus ada beberapa untuk WNI. Nah, yang WNI ini antriannya panjang banget sampai petugasnya ngasih tahu saya dan antrian untuk masuk ke barisan yang WNA. Di WNA itu emang cukup sepi, jadi bisa lebih menjaga jarak satu sama lain. Tapi pas yang di antrian imigrasi ini, ada beberapa orang yang maskernya nggak bener, orang Indonesia nih. Terus mereka bercanda terus, ketawa ketiwi, kayak 5-6 orang gitu. Jangan ditiru ya, karena ketawa-ketawa itu bisa ngeluarin droplet. Selesai dari imigrasi, turun ke boarding gate. Di boarding gate ini kerasa cukup panas. Kayaknya AC-nya nggak dinyalain semua, mungkin efisiensi energi. Sejumlah fasilitas itu kayak water fountain ditutup juga, mungkin karena alasan higienitas, jadi nggak bisa dibuka. Menariknya, kios di seberangnya itu jualan air. Di boarding gate, kami semua duduk secara berjauhan masing-masing. Dan ground staff-nya mendata kami dan memberikan masing-masing face shield. Dan face shield ini harus dikenakan selama penerbangan dari Jakarta Doha sampai ke London. Plus maskernya. Nah, aku mau ngingetin kalau face shield sama maskernya harus dipakai sepanjang perjalanan dan cuma boleh dibuka ketika waktu makan. Jangan lupa bersihin tangan pakai hand sanitizer sesering mungkin dan jangan pegang muka. Sebenarnya face shield emang bikin aman ya, bikin kita nggak sering-sering megang muka juga karena kan susah ya. Tapi sisi negatifnya sih menurutku kemarin cukup narik ke kepala gitu sampai beberapa menit aku sakit kepala. Dan waktu tidur juga nggak boleh dilepas, jadi kelipet. Di dalam pesawat, walaupun sepertinya kapasitas pesawat sudah dikurangi 50%, jarak tiap penumpang nggak bisa bener-bener 1,5 atau 2 meter. Karena emang jaraknya juga pendek-pendek. Untungnya, waktu aku check-in, aku iseng-iseng milih bangku di barisan yang kosong. Ternyata pas datang, barisan itu emang kosong. Jadi, saya bisa tidak hanya menjaga jarak sama penumpang lain, tapi juga selonjoran dan tidur. Jadi aku rekomendasiin banget buat kamu yang mau terbang pakai penerbangan ini, manfaatin fasilitas seat option. Ketika sampai di Doha, face shield-nya diminta dibuka dan ada pengecekan suhu tubuh otomatis. Yang belum dapat face shield, dikasih yang baru, tapi kalau yang udah dapat face shield, pakai yang udah ada. Terus ketika kita boarding, maskernya diminta dibuka sedikit supaya menunjukkan identitas kita. Nah, penerbangan dari Doha ke London ini, aku rasa kayaknya lebih penuh deh dari penerbangan sebelumnya. Aku walaupun udah pilih bangku, ternyata bangkunya barisannya nggak kosong.
jeda satu kursi dan sebelahnya ada penumpang lain. Singkat cerita, 18 jam kemudian, saya mendarat di Bandara Heathrow, London. Diingetin lagi tuh, locator form harus sudah diisi. Setelah naik turun eskalator, lift beberapa lantai, dan hampir nyasar ke toilet, dan akhirnya sampai di antrian imigrasi, ternyata banyak banget penumpang yang belum ngisi locator form itu. Mereka harus menyingkir dari antrian, dan akhirnya saya cepet banget majunya. Kira-kira 15 menit udah lewat perbatasan. Jadi aku ingetin lagi bahwa penting banget buat kamu ngisi locator form ini dan simpan di device kamu kalau butuh print. Karena ketika di perbatasan kamu harus nunjukin QR code-nya untuk di-scan. Nah, di London ini aku kan tinggal di South East, dekat Goldsmiths, University of London. Dari bandara ke tempat ini, saya naik Uber. Di Uber sendiri, drivernya pakai masker dan saya juga pakai masker. Saya duduk di yang berseberangan sehingga jaraknya paling jauh, dan selama perjalanan kita ngebuka jendela masing-masing gitu supaya sirkulasinya lebih bagus. Dan tada, akhirnya aku sampai di kosan ini. Nah teman-teman, sekian dulu video pertama kali ini. Semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan tentang perjalanan dari Indonesia ke Inggris. Kalau kamu punya pertanyaan mengenai kehidupan di Inggris atau soal beasiswa chevening yang bakal saya bahas di video-video selanjutnya, jangan lupa kasih komen di bawah atau japri saya. Dari London, sampai jumpa!